Di tengah transformasi digital kesehatan, pengelolaan arsip dan rekam medis menjadi isu yang paling penting untuk dibahas. Dulu, ribuan dokumen disimpan dalam rak-rak besar. Pencarian data bisa memakan waktu berjam-jam. Kini, semuanya dapat diakses dalam hitungan detik melalui sistem elektronik. Arsip elektronik adalah arsip yang dibuat, diterima, disimpan, dan dikelola dalam bentuk digital menggunakan sistem elektronik. Dasar hukum pengelolaan arsip elektronik di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mengatur pengelolaan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban nasional. Dalam bidang kesehatan, arsip elektronik dapat berupa rekam medis elektronik atau RME. Adapun manfaat arsip elektronik antara lain yaitu mempercepat pencarian data, menghemat ruang penyimpanan, mengurangi risiko kehilangan dokumen, serta meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Digitalisasi memang mempermudah pelayanan, namun teknologi juga menghadirkan ancaman baru. Dalam pengelolaan arsip elektronik diperlukan pengendalian sistem berbasis komputer untuk menjamin keamanan dan keakuratan data. Pengendalian umum meliputi pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan pengguna sistem. Sedangkan pengendalian aplikasi dilakukan melalui validasi data, pembatasan hak akses, serta pencatatan aktivitas pengguna. Keamanan data pasien merupakan hal yang sangat penting karena rekam medis bersifat rahasia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa data kesehatan pasien wajib dijaga kerahasiaannya. Apabila sistem keamanan tidak memadai, dapat terjadi kebocoran data yang berpotensi merugikan pasien maupun fasilitas kesehatan. Ketika seorang datang ke puskesmas, sebenarnya datanya sedang melakukan perjalanan. Perjalanan ini dimulai sejak pasien mendaftar hingga seluruh informasi pelayanannya tersimpan sebagai rekam medis. Pada pelayanan rawat jalan, perjalanan data dimulai dari bagian pendaftaran. Setelah identitas pasien diverifikasi, pasien akan diperiksa di poliklinik. Dan jika diperlukan pemeriksaan penunjang seperti laboratorium atau radiologi, hasil pemeriksaan tersebut akan ditambahkan ke dalam rekam medis. Selanjutnya, pasien akan menerima obat di apotik dan seluruh data pelayanan kemudian disimpan ke dalam rekam medis. Pada pelayanan rawat inap, perjalanan data dimulai saat pasien masuk ke ruang perawatan. Selama dirawat, seluruh hasil observasi, tindakan medis, dan perkembangan kondisi pasien dicatat secara lengkap. Setelah pasien pulang, berkas rekam medis diperiksa kelengkapannya dan kemudian disimpan sebagai arsip. Pada instalasi gawat darurat atau IGD, data pasien diawali dengan proses triase untuk menentukan tingkat kegawatannya. Setelah mendapatkan pelayanan darurat, seluruh tindakan dan hasil pemeriksaan dicatat dalam rekam medis. Selanjutnya, pasien dapat menjalani rawat inap, rawat jalan, atau dirujuk ke fasilitas kesehatan lain disesuaikan dengan kondisinya. Jika terdapat dua nama pasien yang sama, bagaimana fasilitas kesehatan membedakan? Dalam pengelolaan rekam medis, penamaan pasien harus dilakukan secara benar dan konsisten untuk menghindari kesalahan identifikasi. Untuk pasien yang hanya memiliki satu nama tersebut ditulis sebagaimana adanya. Sedangkan untuk pasien perempuan yang telah menikah, nama tetap ditulis sesuai identitas resmi yang digunakan pasien. Khusus bayi yang belum memiliki nama, penamaan sementara menggunakan nama ibu kandung. Setelah bayi memperoleh nama resmi, data rekam medis dapat diperbarui sesuai identitas yang telah ditetapkan. Selain penamaan, setiap pasien juga diberikan nomor rekam medis sebagai identitas unik yang membedakan satu pasien dengan pasien lainnya. Misalnya Andi Pratama dengan nomor rekam medis 12-34-56,
Nomor rekam medis ini akan digunakan setiap kali pasien datang berobat sehingga seluruh riwayat pelayanan kesehatan tersimpan dalam satu identitas yang sama. Sistem yang paling banyak digunakan adalah unit numbering system, yaitu satu pasien hanya memiliki satu nomor rekam medis selama mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut. Tahukah Anda bahwa rekam medis tidak disimpan selamanya? Dalam manajemen kearsipan, rekam medis akan melalui beberapa tahapan retensi. Arsip yang masih sering digunakan disebut arsip aktif. Setelah jarang digunakan, arsip menjadi arsip inaktif dan akan dinilai kembali untuk menentukan apakah arsip tersebut dimusnahkan atau dipermanenkan. Adapun tujuan retensi arsip untuk mengurangi penumpukan dokumen, menghemat ruangan penyimpanan, memudahkan pengelolaan arsip, dan memastikan arsip yang masih memiliki nilai guna tetap tersedia saat dibutuhkan. Adapun tahapan pemusnahan arsip, yaitu terlebih dahulu diseleksi dan dinilai sesuai jadwal retensi. Setelah mendapat persetujuan, dibuat berita acara sebagai bukti pelaksanaan pemusnahan arsip. Kemudian ada contoh metode pemusnahan. Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti dicacah menggunakan mesin penghancur dokumen, dibakar sesuai prosedur, atau dihancurkan hingga informasi di dalamnya tidak dapat dibaca kembali. Masalah pertama adalah keamanan data. Rekam medis berisi informasi yang bersifat rahasia sehingga harus dilindungi dari kebocoran, peretasan, maupun diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Masalah kedua adalah keterbatasan SDM. Tidak semua tenaga kesehatan memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan sistem rekam medis elektronik, sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan. Masalah ketiga adalah infrastruktur teknologi. Penerapan sistem digital membutuhkan komputer, server, jaringan internet, dan listrik yang memadai agar pelayanan dapat berjalan lancar. Masalah keempat adalah adaptasi tenaga kesehatan. Perubahan dari pencatatan manual ke sistem digital membutuhkan waktu karena tenaga kesehatan harus menyesuaikan diri dengan prosedur dan teknologi baru. Masalah yang kelima adalah regulasi. Pengelolaan rekam medis harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar keamanan data dan aspek hukum tetap terjamin. Masalah keenam adalah integrasi dan kualitas data. Data pasien yang berasal dari berbagai unit pelayanan harus terhubung dengan baik agar tidak terjadi data ganda, data hilang, atau kesalahan informasi. Adapun solusi yang dapat diterapkan seperti fasilitas kesehatan perlu menerapkan penggunaan kata sandi yang kuat, pembatasan hak akses pengguna, serta melakukan pencadangan data secara berkala. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem rekam medis elektronik. Fasilitas kesehatan juga perlu menyediakan perangkat komputer, server, dan jaringan internet yang memadai. Selain itu, proses adaptasi dapat dipercepat melalui sosialisasi, pelatihan, dan dukungan teknis kepada tenaga kesehatan. Nah, setiap petugas perlu memahami dan menerapkan peraturan yang berlaku juga terkait rekam medis dan kearsipan. Selain itu, integrasi sistem informasi dan verifikasi identitas pasien secara teliti dapat mencegah terjadinya data ganda atau data yang tidak lengkap.